Ada keributan di sekitar, terutama gadis-gadis muda yang hampir berteriak. Amelia menoleh dan melihat ke arah yang dilihat semua orang. Melihat tubuhnya mendadak kaku, Henry mengejarnya dengan mobil sport mewah. Angin sejuk di malam hari meniup ke meja hitam di Henry. Tangan besarnya yang mengenakan jam tangan mewah ditekan di setir, dan gerakan mengemudinya lancar. Orang yang diberkati dengan kekuasaan dan kekayaan akan tersihir malam ini, mencapai yang tertinggi. Amelia merasa gadis-gadis di sekitarnya pingsan. Apa yang dia lakukan? Kali ini, bus berhenti, mobil sport Aston Martin juga berhenti, pintu terbuka, dan Henry dengan mantap naik ke bus. Ada banyak orang di dalam bus, dan tidak ada jalan di tengah. Tetapi ketika dia datang, kerumunan itu dengan sukarela memberi jalan. Lihat, dia ada di sini. Dia mencari saya. Bermimpi, dia mendatangi saya. Henry berjalan seperti jaguar yang anggun dan gesit di mata semua orang dan berhenti di depan Amelia. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Henry tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tetapi langsung mengulurkan tangannya dan memeluknya secara horizontal. Mari kita lihat bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda. Amelia merasa kepalanya pusing. Dia tidak tahu bagaimana dia dipeluk olehnya dan meninggalkan bus dengan mobil sport. Dia tidak tahu bagaimana dia diseret kembali ke bar Ecos olehnya. Ketika dia bereaksi, dia membawanya ke kamar suite premium VIP. Henry, apa yang kamu lakukan? Henry mengerutkan bibir tipisnya dan langsung mendorong Amelia ke tempat tidur empuk. Amelia dengan cepat duduk dan menatapnya, waspada. Henry naik ke tempat tidur, menekan salah satu lututnya di tempat tidur, dan kemudian mengambil tangan kecilnya yang ramping dan meletakkannya di sabuk di sekitar pinggangnya yang halus, memerintah dengan nada berwibawa, buka. Kepala kecil Amelia meledak dengan ledakan. Henry, apa? Apakah kamu akan gila? Saya berkata, Anda menginginkan seorang wanita dan pergi mencari orang lain. Saya pikir hal yang paling diperlukan di hotel bar ini adalah wanita cantik. Selalu ada yang cocok. Kamu, Henry mengerutkan alisnya yang tampan ke dalam kata, set, lalu menunjuk dengan matanya, apa yang kamu pikirkan? Kamu mengotori celanaku. Amelia dengan cepat melihat noda kecil di celananya, dan hanya beberapa detik kemudian dia bereaksi. Dia menjadi berantakan. Duduk di pangkuannya di dalam ruangan tadi, dia mengotori celananya. Ini terlalu memalukan. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Cepat buka ikat pinggangku, aku mau ganti celana. Henry yang memiliki kebiasaan serius dalam menjaga kebersihan, berkata dengan tidak sabar. Jadi, dia membawanya kembali dari bus hanya untuk membiarkan dia mengganti celananya. Amelia mengedipkan matanya, terhuyung-huyung dan gemetar. Saya akui bahwa ini adalah kesalahan saya bahwa saya mengotori celanamu. Saya minta maaf kepada Anda, tetapi apakah Anda tidak punya tangan? Saya tidak ingin memberikannya kepada Anda. Ingin mengganti celanamu, Anda mengubahnya sendiri. Amelia ingin menarik tangan kecilnya. Tapi Henry menekan dengan dominan. Jika kamu tidak berubah, jika kamu tidak berani berubah, aku akan mencium kamu. Mungkin kamu menantikan ciumanku di dalam hatimu. Begitu suara itu turun, Amelia dengan cepat bergerak untuk melepaskan jepitan kulitnya. Penampilannya yang patuh membuat Henry tidak terlalu bermusuhan. Amelia ingin membuka gesper kulitnya secepat mungkin, tetapi dia tidak pernah melepaskan ikat pinggang kulit pria. Itu terlihat sangat rumit dengan pikirannya dalam kabut. Dia tidak bisa melepaskan gesper kulitnya, dan Amelia sedikit cemas, jadi dia mengulurkan tangannya dan menariknya. Kemarilah sebentar, biar kulihat, itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, suara magnetis bernada rendah terdengar dari atas kepala. Pelan-pelan, apa yang kamu khawatirkan? Jari-jari Amelia terhenti, dan dia dengan cepat mengangkat matanya untuk menatapnya.
Baru kemudian dia menemukan bagaimana postur kedua orang itu. Dia sedang duduk di tempat tidur. Dia berlutut, menatapnya dengan merendahkan. Tangan kecilnya masih menarik ikat pinggangnya. Amelia langsung melepaskan tangannya, lalu berbaring di tempat tidur, melihat sekeliling. Henry meletakkan dua tangan besar di sisinya dan memeluknya. "Apa yang kamu lihat, ya? Coba saya lihat apakah ada jejak wanita di kamar Anda, dan tempat tidur ini bersih." Henry mengerutkan bibir tipisnya, sedikit tidak senang. "Kamu harus berbicara denganku tentang topik ini, mainkan saja emosimu. Terakhir kali Anda meminta saya untuk mencari wanita lain, saya tidak menyebutkannya. Tetapi itu tidak berarti saya tidak marah lagi. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia baik-baik saja sebelum dia dalam perjalanan bisnis. Setelah dia kembali dari perjalanan bisnis, dia berulang kali memintanya untuk mencari wanita lain. Premium VIP suite-nya sangat bersih, tidak ada bayangan perempuan, dan mantelnya digantung di gantungan. Dapat dilihat bahwa dia telah tinggal di sini selama 2 hari ini. "Apakah kamu tinggal di sini selama 2 hari ini?" Amelia bertanya. Henry menatapnya. "Yah, aku sedang dalam mood yang buruk. Saya datang ke sini untuk bermain kartu sepanjang malam selama 2 hari. Amelia melihat mata sipitnya berlumuran darah merah. Memang benar dia tidak menutup matanya selama 2 hari. Sekarang jika dia ingin tidur lebih nyenyak, dia harus menggendongnya untuk tidur. Dia membanting pintu dan tinggal di sini sejak hari itu. Bar Ekos adalah milik keluarga Hartono, dan Jeffrey dengan cepat menyambutnya dengan undangan untuk permainan kartu. Dia sedang dalam mood yang buruk. Selain menangani dokumen, dia merokok dan bermain kartu. Tubuh langsing Amelia bergetar dan ingin berbicara. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Henry mengangkat tangannya dan melepas kerudungnya. Amelia dengan cepat menjabat tangannya yang besar. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak melihatnya? Tadi terlalu cepat, aku tidak melihatnya dengan jelas. Tolong izinkan aku melihatnya lagi." "Bukan," Amelia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Saya tidak ingin menunjukkannya." Henry tidak memaksanya. Sekarang dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Rambut hitamnya yang murni berserakan di atas handuk bantal seputih salju, diperas dengan sangat. Dia menunduk dan dengan lembut membelai dahinya. Amelia mengangkat tangannya dan meraih lengan bajunya, tanpa menolak. Henry selalu memiliki sikap tentatif. Melihat bahwa dia tidak menahan keintiman, dia mencium mata dan hidung kecilnya. Kali ini, tangan kecil Amelia meluncur ke sabuk kulit di pinggangnya yang halus. Gesper kulit yang belum dibuka untuk waktu yang lama tadi, suaranya yang jernih meluap sedikit lembut. "Ini tidak akan terbuka." Henry memutar tenggorokannya, yang ini mudah dibuka. Dengan klik dia membuka kancing celananya sendiri. Gerakannya tidak lagi setenang sebelumnya, dan dia terlihat sedikit tidak sabar, dan dia juga menarik keluar kemeja hitam di satu sisi. Henry terus membungkuk, dan tawa Amelia terdengar di telinganya. Dia tersenyum dan tersenyum bahagia, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Baru kemudian Henry menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia memintanya untuk membuka gesper kulit. Sekarang tidak apa-apa, dia membukanya sendiri. Henry mengulurkan tangan dan memegang bahunya yang lembut untuk menghentikannya dari tersenyum. "Bagaimana kalau bermain denganku, ya? Kapan trikmu akan habis?" Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.